A few moments later. Oke, daon nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Jabar Firdaus. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari hukum adat. Kebetulan saya dari kelompok 3 yang beranggotakan Hendro Mahulai, Rina Rumsika, dan Alif Yusril Abdillah. Presentasi kali ini yaitu berjudul Pembagian Hukum Waris Adat di Indonesia. Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya adalah masalah pembagian penguasaan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. 1. Waris. Istilah berarti orang yang berhak menerima pusaka peninggalan orang yang telah meninggal dunia. 2. Warisan. Berarti harta peninggalan, pusaka dan surat wasiat. 3. Pewaris adalah orang yang memberi pusaka, yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan pusaka. 4. Ahli waris, yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima peninggalan pewaris. 5. Mewaris, yaitu mendapat harta warisan atau pusaka. Biasanya segenap ahli waris adalah mewaris harta peninggalannya. Hukum waris itu memperlihatkan adanya 3. 1. Pewaris. Seseorang pewaris warisan atau pewaris yang pada wafatnya meninggalkan harta, kekayaan atau warisan. 2. Ahli waris. Seseorang atau beberapa ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu. 3. Harta warisan. Harta warisan atau harta peninggalan yaitu kekayaan yang ditinggalkan sekalian beralih kepada para ahli waris itu. Hukum waris secara adat. Hukum waris adat adalah aturan-aturan yang mengatur proses penerusan dan pengoperan harta kekayaan, baik berupa benda maupun yang tidak berwujud, dari satu generasi ke generasi berikutnya berdasarkan adat dan kebiasaan yang berlaku di suatu masyarakat adat tertentu. Hukum ini bersifat turun-temurun dan berbeda-beda sesuai dengan tradisi yang budaya masing-masing daerah di Indonesia. Secara umum, hukum waris di Indonesia dapat dikelompokkan berdasarkan sistem kekerabatan yang digunakan, yaitu patrilineal, garis keturunan diambil dari pihak bapak. Dalam sistem ini, kedudukan pewaris pria lebih menonjol dibandingkan wanita. Contohnya terdapat di Lampung, Nias, dan NTT. Matrilineal adalah garis keturunan diambil dari pihak ibu. Kedudukan pewaris wanita lebih menonjol dibanding pria. Contohnya adalah hukum waris adat Minangkabau, Enggano, dan Timor. Parental atau bilateral, garis keturunan ditarik dari kedua belah pihak, bapak dan ibu. Kedudukan pewaris pria dan wanita dianggap sama. Sistem ini berlaku di Sumatera Timur, Sumatera Selatan, Riau, dan Kalimantan. Selain sistem kekerabatan, hukum waris adat juga mengenal beberapa sistem pembagian warisan antara lain. Sistem kewarisan individual, setiap ahli waris mendapatkan bagian dan dapat menguasai serta mengelola harta warisan secara terpisah. Sistem ini banyak berlaku pada masyarakat dengan sistem kekerabatan parental seperti Jawa, Batak, dan Lampung, yang juga dipengaruhi hukum Islam. Hukum kewarisan kolektif,
Harta warisan diteruskan kepada ahli waris secara bersama tanpa pembagian kepemilikan secara individual. Ahli waris hanya berhak menggunakan atau mendapatkan hasil dan harta tersebut. Dan satu lagi, sistem mayorat, harta warisan diturunkan kepada anak tetua sebagai pengganti orang tua dalam hukum waris adat. Pembagian warisan tidak selalu dapat dituntut secara formal oleh ahli waris seperti dalam hukum waris perdata atau Islam. Jika ada kebutuhan, ahli waris dapat mengajukan permintaan penggunaan harta warisan dan musyawarah dan mufakat antar ahli waris. A few moments later. Terima kasih kepada Saudara Rina Rumsika. Saya lanjutkan materinya. Berdasarkan sistem kekerabatan dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu 1. Patrilineal. Patrilineal adalah sistem kekerabatan yang pada prinsipnya menarik garis keturunan dari pihak ayah atau garis keturunan pihak laki-laki. Dalam sistem ini, seorang istri yang oleh karena perkawinannya akan dilepas dari hubungan kekerabatan orang tuanya, nenek moyangnya, saudara sekandung, dan semua kerabatnya. Kemudian yang kedua adalah matrilineal. Matrilineal adalah sistem kekerabatan di mana garis keturunan dan hubungan keluarga ditentukan berdasarkan garis ibu. Dalam sistem ini, anak-anak dianggap sebagai bagian dari keluarga ibu dan keturunan mereka dihitung berdasarkan garis keturunan ibu. Kemudian yang ketiga adalah parental. Parental adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan baik melalui garis pihak bapak maupun garis pihak ibu. Sehingga dalam kekerabatan atau kekeluargaan semacam ini, pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara keluarga pihak ayah dan keluarga pihak ibu. Hukum contohnya adalah hukum waris dalam adat Batak. Masyarakat Batak yang menganut sistem kekeluargaan yaitu patrilineal, yaitu garis keturunan yang ditarik dari ayah. Hal ini terlihat dari marga yang dipakai oleh orang Batak yang turun dari marga ayahnya. Melihat dari hal ini jugalah secara otomatis bahwa kedudukan kaum ayah atau laki-laki dalam masyarakat adat dapat dikatakan lebih tinggi dari kaum wanita. Namun bukan berarti kedudukan wanita lebih rendah. Masyarakat Batak Toba yang berada di wilayah dataran tinggi bagian utara merupakan suatu suku yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara. Dalam masyarakat Batak Toba dibagi lagi menjadi suatu komunitas seperti suku menurut dari daerah dataran tinggi yang didiami. Seperti wilayah Silindung yang di dalamnya masuk daerah lembah Silindung yaitu Tarutung, Sipahutar, Pangaribuan, Garoga, dan Pahai. Daerah Humbang diantaranya Dolok Sanggul, Onan Ganjang, Litong Nihuta, Pakat, dan sekitarnya. Sementara Toba meliputi Balige, Porsia, Samosir, Parsomburan, dan Huta Julu. Demikian dilanjutkan oleh Saudara Alip. Oh my God, what is that? Oh my God! What is that? Damn! Pembagian waris dalam adat Batak Toba. Laki-laki yang mendapatkan warisan adalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan mendapatkan bagian dari orang tua suaminya. Anak angkat. Hak anak tiri ataupun anak angkat dapat dinamakan dengan hak anak kandung. Karena sebelum seseorang anak diadopsi atau diangkat, harus melewati prosesi adat tertentu yang bertujuan bahwa orang tersebut sudah sah secara adat menjadi marga dari orang yang mengangkatnya. Perempuan mendapatkan bagian dari orang tua suaminya, atau dengan kata lain, pihak perempuan mendapatkan warisan dengan cara hibah. Anak bungsu. Pembagian harta waris untuk anak laki-laki juga tidak sembarangan. Karena pembagian warisan tersebut ada khususnya, yaitu anak laki-laki yang paling kecil atau dalam bahasa Bataknya disebut siapudan. Dan dia mendapatkan warisan
yang khusus biasanya berupa rumah atau tanah. Jika kasusnya orang yang tidak memiliki anak laki-laki, maka hartanya jatuh ke tangan saudara ayahnya. Sementara anak perempuan tidak mendapatkan apapun dari harta orang tuanya. Dalam hukum adatnya, mengatur bahwa saudara ayah yang memperoleh warisan tersebut harus menafkahi segala kebutuhan anak perempuan dari si pewaris sampai mereka berkeluarga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.